Kita manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan makhluk sosial lainnya. Kita hidup bersama-sama untuk mengikat kebersamaan sehingga kebutuhan kita dapat tercukupi dengan baik. Namun tentunya menjaga kebersamaan itu tidak selalu mudah. Karena setiap individu memiliki perbedaannya sendiri, mulai dari perbedaan pola pikir, cara berperilaku, sampai budayanya. Berbagai perbedaan inilah yang membuat perpecahan timbul dari kalangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main, seperti menimbulkan keretakan hubungan antar sesama, menyebabkan berbagai kerusakan material, bahkan yang paling buruk sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, masalah tadi dapat kita sebut sebagai konflik sosial. Konflik sosial adalah proses interaksi sosial disosiatif yang terjadi apabila terdapat minimal dua individu atau dua kelompok yang saling memiliki tujuan namun saling berbenturan. Kebanyakan konflik sosial dapat terjadi disebabkan oleh satu perkara, yakni perbedaan, baik itu perbedaan pola pikir, perbedaan perilaku, maupun perbedaan kehidupan sosial dan budaya. Nah, konflik sosial dapat diselesaikan melalui berbagai cara, tergantung dengan sebab apa atau bagaimana konflik tersebut dapat terjadi. Namun, untuk meminimalisir konflik, kita dapat melakukan suatu hal, yakni integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses pembauran sosial menjadi satu kesatuan yang utuh agar kehidupan masyarakat dapat tercipta secara harmonis, aman, damai, dan tentram. Integrasi sosial dilakukan agar keberagaman budaya, adat, maupun sosial yang ada di sekitar kita dapat terjaga. Melakukannya tidak akan selalu mudah, namun integrasi sosial merupakan usaha bersama yang harus kita lakukan demi mewujudkan bersatunya Indonesia dalam keberagaman yang begitu tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang akan sangat disayangkan apabila anugerah keberagaman ini tidak jaga sebaik-baiknya secara baik. Tentang konflik sosial di Indonesia juga sering terjadi, apalagi konflik antar kelompok. Salah satunya adalah konflik sampit yang melibatkan dua suku, yakni suku Dayak dan suku Madura. Suku Dayak adalah suku yang bertempat di Pulau Kalimantan. Suku Dayak memiliki beberapa tradisi unik, yaitu seperti tradisi kuping panjang, tato tiwa atau upacara pemakaman, dan ngayog, yaitu atau berburu pala. Suku Dayak terbagi menjadi 6 rumpun etnis utama, yaitu rumpun Murut, rumpun Iban, rumpun Apoyakan, Oddanum Maju, rumpun Punan, serta rumpun Klemantan. Konflik sampit ini merupakan salah satu konflik berdarah yang terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Konflik sampit ini bermula dari terjadinya pembakaran rumah yang dihuni oleh salah satu orang Dayak. Diduga pelaku pembakaran rumah tersebut adalah orang Madura. Orang Madura yang tinggal di Kalimantan itu berstatus sebagai pendatang. Namun, mereka tidak mau menghormati budaya dan adat masyarakat sekitar, termasuk juga suku Dayak. Terlebih lagi, orang Madura saat keluar membawa persenjataan tajam, misalnya pisau atau celurit. Budaya suku Madura ini membuat orang Dayak semakin resah dengan orang-orang Madura, terutama setelah terbakarnya salah satu rumah milik orang Dayak. Alhasil, demi mempertahankan serta sebagai bentuk perlawanan orang Dayak pun langsung membakar rumah-rumah orang Madura serta merusak harta dan kendaraan milik mereka.
Dan sebelum konflik Sampit ini pun pecah, terjadi sebuah perkelahian di salah satu desa yang membuat salah seorang lelaki Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok yang ia terima dalam perkelahian ini. Dan perkelahian ini terjadi pada akhir Desember tahun 2000. Singkat cerita, orang-orang Dayak berhasil menguasai Sampit pada 18 Februari 2001. Orang-orang Dayak berhasil menguasai Sampit, lalu polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga menjadi dalang dari peristiwa ini. Nah, pejabat ini membuat kerusuhan dengan menyewa 6 orang untuk memprovokasi atau menghasut kerusuhan di Sampit. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya. Permintaan mereka pun dikabulkan pada tanggal 28 Februari tahun 2001. Dan dari konflik Sampit ini, sedikitnya ada 100 warga Madura yang dipenggal kepalanya oleh orang-orang di suku Dayak. Konflik Sampit ini mulai mereda setelah pemerintahan meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga dan menangkap provokator atau penghasut. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura. Serta dibangunlah sebuah tugu perdamaian di Sampit. Dari konflik Sampit ini kita dapat belajar satu hal, bahwa dalam setiap individu maupun kelompok pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, perbedaan ini dapat menciptakan keberagaman yang begitu bernilai. Sekarang pertanyaannya, apakah keberagaman yang ada di sekitar kita dapat menjadi suatu nilai yang berharga bagi identitas kita maupun kelompok kita, ataupun malah hanya membawa malapetaka saja? Semua itu tergantung dari bagaimana kita menghadapi keberagaman yang ada di sekitar kita. Masyarakat masih sering terjadi konflik-konflik besar. Dan dengan salah satu penyebabnya adalah perbedaan. Padahal perbedaan harusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk saling menghargai satu sama lain dan menghormati setiap budaya dan keberagaman yang ada. Berhubung Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman karena budayanya dan sukunya yang begitu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukannya perbedaan malah dijadikan bahan untuk perpecahan ataupun perkelahian. Sebelum penutupan, ada satu pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya. Keberagaman bukanlah bahan perpecahan. Mari bersatu jaga kelestariannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.